Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita bertemu dalam mata kuliah keperawatan anak 1 dan kali ini untuk pertemuan ketiga kita akan mendiskusikan tentang konsep asuhan keperawatan anak. Ya, secara tahapan untuk proses keperawatan baik itu pada asuhan keperawatan orang dewasa ataupun asuhan keperawatan pada anak memiliki rangkaian ataupun urutan yang sama, gitu ya. Jadi dimulai dari tahapan pengkajian, penegakan diagnosis, perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan ataupun implementasi dan tahap evaluasi ya. Jadi kalau direview lagi bahwa proses keperawatan adalah serangkaian tindakan ya yang sifatnya ini sistematis, berkesinambungan, dilakukan secara berurutan, yang meliputi tindakan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan individu ataupun kelompok ya, baik yang bersifat aktual maupun yang bersifat potensial. Kemudian setelah kita temukan masalah, kita bisa merencanakan tindakan untuk menyelesaikan, mengurangi atau mencegah terjadinya masalah baru dan melaksanakan tindakan keperawatan serta di akhir nanti melakukan evaluasi ya atau mengevaluasi keberhasilan dari tindakan yang dikerjakan ya. Nah, kemudian nanti setelah dilakukan evaluasi atau setelah dilakukan implementasi, dievaluasi ya misalkan 3 kali 24 jam, nanti kita evaluasi apakah masalah yang ditemukan pada pasien itu teratasi atau belum. Kalau belum teratasi, maka perlu dilakukan reassessment ataupun pengkajian ulang ya untuk menentukan apakah ada kemungkinan muncul masalah keperawatan yang baru ataukah tidak. Untuk selanjutnya nanti dilakukan perencanaan ya untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pasien, kemudian melaksanakan implementasi, evaluasi dan seterusnya. Ya, ini adalah rangkaian tahapan proses keperawatan saat kita memberikan asuhan keperawatan pada anak. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa ini ya bahwa dalam memberikan asuhan keperawatan anak ada 2 prinsip yang harus tetap kita pegang ya. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, yaitu dalam memberikan asuhan perawatan prinsip yang harus diterapkan adalah prinsip family center care dan juga prinsip traumatic care ya. Jadi untuk review saja, jadi dalam konsep family center care adalah ini ya, saat kita memberikan layanan ataupun asuhan perawatan pada anak, jangan lupa untuk melibatkan keluarga ya, karena ketika kita melibatkan keluarga maka akan tercipta kerjasama yang bersifat menguntungkan ya antara perawat, anak, keluarga ataupun profesional kesehatan yang lain dalam melakukan perawatan pada anak ya, karena kita tahu bahwa keluarga ya merupakan sumber dukungan dan juga kekuatan bagi anak ya, serta memiliki hubungan yang erat yang ada kaitannya dengan kesejahteraan fisik ataupun kesejahteraan psikologis pada anak ya. Kemudian prinsip yang kedua yang harus kita gunakan saat kita melakukan asuhan keperawatan pada anak adalah prinsip traumatic care ya. Jadi prinsip traumatic care ini kemarin adalah bentuk perawatan terapeutik yang diberikan oleh tenaga kesehatan ya atau perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan anak ya melalui tindakan yang dapat mengurangi distres fisik dan juga mengurangi distres psikologis pada anak ataupun pada orang tua, di mana kedua prinsip ini dilakukan pada seluruh siklus ya pemberian layanan keperawatan pada anak, mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Nah, untuk selanjutnya pada pelaksanaan pengkajian ada beberapa poin ya yang membedakan antara pengkajian pada anak-anak dan pengkajian pada orang dewasa. Oke, ya. Yang pertama pada pada poin-poin ataupun aspek pengkajian pada anak berbeda dibandingkan dengan pengkajian pada orang dewasa ataupun pada lansia. Ya, contohnya misalkan tentang riwayat persalinan ya, kemudian kesehatan ibu saat mengandung si anak ya, kemudian status perkembangannya seperti apa, apakah sesuai dengan tahapan usianya ataukah tidak, itu merupakan beberapa pengkajian yang perlu kita kaji, yang mana poin tersebut biasanya tidak dilakukan pada pengkajian pada orang dewasa. Kemudian yang kedua, teknik pengajian ya. Teknik pengajian pada anak berbeda dibandingkan dengan teknik pengajian pada orang dewasa. Ya, karena kita tahu bahwa
secara tahapan tumbuh kembang ya, ada kategori pada anak itu bermacam-macam ya, mulai dari infant, toddler, anak usia prasekolah, anak usia sekolah, remaja, dan seterusnya. Nah, pada masing-masing tahapan usia tersebut, teknik pengkajian yang kita gunakan pun juga berbeda ya. Artinya teknik pengkajian yang kita gunakan itu menyesuaikan dengan tahapan tumbuh kembang pada anak ya. Contohnya misalkan saja dari teknik komunikasi yang kita lakukan saat kita melakukan pengkajian pada anak. Teknik komunikasi yang kita lakukan saat melakukan pengajian pada bayi ya, kemudian komunikasi yang kita lakukan pada anak toddler, dan komunikasi yang kita lakukan pada remaja misalkan tentunya pasti akan berbeda. Nah, di sini perawat dituntut untuk bisa melakukan pengkajian yang efektif ya, sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak ya. Salah satu contohnya misalkan dengan menerapkan komunikasi sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak, atau menggunakan komunikasi yang bahasanya mudah dipahami oleh anak. Kemudian selanjutnya saat kita melakukan pengkajian pada anak ya, pengkajian bisa dilakukan pada anak secara langsung ya, melakukan pengkajian secara langsung, ataupun melakukan konfirmasi pengkajian pada orang tua ya. Jadi pengkajiannya bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung ya, dari kliennya langsung ataupun dari pihak yang lainnya. Kemudian selanjutnya ya, dokumentasi dari hasil pengkajian dilakukan dengan menggunakan format pengkajian yang sesuai dengan tahapan usia anak ya, apakah itu masih dalam tahapan neonatus ataupun usia anak-anak ya. Jadi dalam pengkajian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan asuhan perawatan pada anak ya. Aspek pengkajiannya ya, ada beberapa aspek yang berbeda dibandingkan dengan pengkajian pada orang dewasa. Nah, ini sudah ada dalam format pengkajian. Kemudian teknik pengkajiannya ya, kemudian sasaran pengkajian ya, bisa pada anak ataupun pada orang tua ataupun caregiver, yang mana hasil dari pengkajian itu didokumentasikan sesuai dengan ini ya, format pengkajian yang ada ya, sesuai dengan usianya, apakah pengkajian pada neonatus ataupun pengkajian pada anak. Oke. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan format pengkajian, kita masuk terlebih dahulu tentang komunikasi ya. Komunikasi, kita tahu bahwa komunikasi ini adalah ujung tombak saat kita memberikan asuhan keperawatan ya, karena dengan komunikasi ini kita bisa memulai ya, membina hubungan saling percaya dengan anak, ataupun membina hubungan saling percaya dengan keluarga ataupun orang tua dari si anak tersebut. Dimana pada slide yang sebelumnya tadi sudah saya sampaikan bahwa teknik pengkajian ataupun teknik komunikasi yang kita lakukan pada anak, baik itu mulai dari tahap pengkajian ya, ataupun mungkin nanti saat melakukan implementasi, itu tekniknya berbeda dibandingkan saat kita melakukan komunikasi pada orang dewasa. Nah, ini ya jenis-jenis ataupun teknik komunikasi pada masing-masing tahapan usianya pun juga berbeda-beda. Nah, ini contohnya misalkan saat kita melakukan pengkajian ataupun komunikasi ya, saat kita melakukan komunikasi pada bayi ya, lebih banyak menggunakan komunikasi non-verbal. Nah, ini ya, karena kita tahu bahwa secara verbal bayi itu belum bisa mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata ya, dan ini biasanya bayi juga berespon terhadap kelembutan ya, ataupun suara yang lembut, dan respon atau ekspresi non-verbal yang dikeluarkan oleh perawat ya. Kemudian ini dimulai dengan kemampuan untuk memperhatikan hal yang menarik, yang mana komunikasi yang dilakukan oleh bayi ini bentuknya macam-macam ya, misalkan tangisan ya, bayi menangis jika ada stimulus yang tidak menyenangkan ya. Makanya kalau kita melakukan komunikasi pada bayi, lebih banyak dia menggunakan teknik komunikasi non verbal ya, misalkan dengan mengusap, mengelus ya, menggendong atau memangku ya, itu merupakan salah satu bentuk teknik komunikasi pada bayi. Walaupun ketika kita memerlukan data ya, atau saat kita melakukan pengkajian pada bayi, memang hasil pengkajian akan lebih banyak didapatkan dari konfirmasi ataupun pengkajian pada orang tua ataupun caregiver. Ya, kemudian untuk pengajian pada balita ya, yang usianya kurang dari 5 tahun
Ini biasanya egosentrisnya berkembang pesat ya, atau perhatian tertuju pada diri sendiri dan hal dalam fokus perhatian mereka. Ya, jadi saat melakukan komunikasi, misalkan saat melakukan pengkajian ataupun implementasi, tekankan pada apa yang dapat mereka lakukan dan apa yang akan mereka rasakan. Ya, contohnya misalkan saat kita akan melakukan pemeriksaan fisik, kita izinkan anak untuk menyentuh ya apa yang akan berhubungan dengan anak ya, karena pada anak balita ya, baik itu pada anak usia toddler ataupun usia prasekolah, fantasi anak itu berkembang dengan pesat ya. Mereka bisa mengimajinasikan ya barang-barang ataupun benda-benda yang berinteraksi dengan mereka itu sesuai dengan fantasi yang mereka miliki. Contohnya misalkan saat kita akan melakukan auskultasi ya dengan menggunakan stetoskop ya, kemudian si balita ini misalkan takut ya, jadi kita kita bisa berkomunikasi kepada balita ini misalkan dengan menganalogikan bahwa stetoskop ini adalah mobil-mobilan ya. Adik sekarang diperiksa dulu ya pakai stetoskop ya. Nah, stetoskopnya ini nanti akan jalan-jalan di perut adik seperti itu ya. Selanjutnya pada anak yang usianya sudah agak besar ya, atau anak usia prasekolah ini ya, kita bisa berkomunikasi atau bicara langsung dan konkret yang sifatnya sederhana, menggunakan kalimat yang pendek, dan ulangi kata-kata yang dapat dipahami oleh anak ya, serta tampilkan bahasa verbal yang sesuai dengan ekspresi ataupun respon non-verbal perawat ya. Contoh misalkan disuntik itu bagi anak merupakan pengalaman yang kurang menyenangkan ya. Jadi misalkan saat kita akan menginjeksi anak ya, jangan kita sambil tersenyum menunjukkan wajah yang ceria gitu ya, tapi tunjukkan bahwa kita tahu bahwa disuntik itu rasanya tidak enak gitu ya. Misalkan, adik sebentar ya, sekarang mau suster suntik dulu, oh rasanya gak sakit ya, gak apa-apa, nanti suster akan nyuntik pelan-pelan sambil menunjukkan ekspresi wajah ini ikut merasakan ya, seperti ikut merasakan kesedihan ataupun ketakutan yang dialami oleh anak ketika anak itu akan diinjeksi ini ya. Jadi intinya komunikasi yang kita lakukan baik saat kita melakukan pengkajian ataupun implementasi pada balita atau anak yang usianya kurang dari 5 tahun ya. Prinsipnya adalah yang pertama kita kenalkan ya alat-alat yang akan kita gunakan pada anak ya, alat, obat ataupun benda yang lainnya ya. Perkenalkan diri kita dengan jelas ya. Kemudian ekspresi verbal dan non-verbal itu biasanya sama-sama digunakan 50% ya. Dan ekspresi atau bahasa verbal harus sama dengan non-verbal. Nah, ini selanjutnya pada balita juga bisa memberitahu apa yang terjadi pada anak. Gunakan nada suara yang rendah dan bicara yang lambat. Jika anak tidak menjawab pertanyaan, maka ulang pertanyaan dengan pengarahan yang bersifat sederhana. Ya, kadang-kadang yang namanya perawat ya, merupakan orang yang asing bagi anak ya. Misalkan jika si anak itu belum pernah bertemu dengan perawat, maka ya kuncinya saat kita melakukan pengkajian adalah tetap kita harus bisa membina hubungan saling percaya dulu pada anak ataupun keluarga ya. Kemudian berikan mainan saat kita melakukan komunikasi dan diikuti dengan komunikasi non-verbal ya, sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Ini macam-macam ya teknik komunikasinya. Misalkan kita berkomunikasi pada anak, jadi agar anak mau berkomunikasi dengan kita, banyak teknik yang digunakan ya, misalkan berkomunikasi sambil bercerita, kemudian menggambar ya, atau berkomunikasi yang mana seolah-olah kita itu memerankan tokoh yang disukai oleh anak ya, tadinya macam-macam ini. Kemudian komunikasi pada anak usia sekolah nih ya, fokus pada apa yang akan dilihat ya. Jadi anak usia sekolah ini sudah mulai bisa berpikir ini ya rasional dan konkret ya, dibandingkan dengan anak usia prasekolah atau anak usia toddler. Nah, pada anak usia sekolah rasa ingin tahu ini biasanya meningkat ya, tentang apa yang akan dilakukan pada saya ya, kenapa saya harus dilakukan tindakan seperti itu ya. Nah, kenapa saya harus disuntik? Kenapa harus minum obat yang banyak ya? Untuk apa ya? Kalau saya minum obatnya banyak, kalau saya disuntik, kira-kira nanti apa yang akan terjadi? Seperti itu ya. Jadi kalau anak usia prasekolah, anak usia toddler ya, atau balita tadi fantasinya berkembang ya. Tapi kalau pada anak usia sekolah ini ya, rasa ingin tahunya sangat
tinggi ya. Jadi untuk memenuhi rasa ingin tahu anak yang tinggi tadi, maka ini ya kita bisa lebih mudah untuk berkolaborasi dengan anak, baik itu saat melakukan pengkajian ataupun saat melakukan implementasi. Ya, jadi contohnya misalkan saat kita akan melakukan ini ya pengukuran tekanan darah gitu ya. Jelaskan prosedur pada anak dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak. Oke, ini contohnya misalkan kita mau mengukur tekanan darah anak dengan menggunakan manometer yang menggunakan raksa gitu ya. Jadi misalkan kita gunakan kalimat seperti ini, adik sekarang saya ingin tahu sejauh mana air perak ini nanti akan naik ketika pompa ini ditekan di tangannya adik, dan seterusnya. Ini tekniknya macam-macam ya. Kalau pada anak usia sekolah itu mereka sudah mulai komunikasi verbalnya sudah bagus ya. Kalau pada anak yang sudah besar ya kelas 4, 5 atau 6 mereka komunikasinya sudah lebih jelas gitu ya. Jadi saat kita melakukan tindakan apapun, saat kita melakukan pengkajian ataupun mengajukan pertanyaan pada anak usia sekolah, prinsipnya ya tetap gunakan bahasa yang sudah dipahami oleh anak dan bisa dan gunakan penjelasan yang detail ya, karena rasa ingin tahu pada anak usia sekolah ini cukup tinggi. Nah, selanjutnya komunikasi pada remaja. Ini ya, kalau pada remaja mereka sudah lebih terbuka pada orang di luar anggota keluarga ya. Mereka sudah pandai bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang lain termasuk orang asing ya. Kemudian menerima orang yang memiliki minat yang sama. Kemudian komunikasi yang dilakukan pada remaja itu lebih ke arah diskusi ya. Ini ya, berikan support ya, perhatian, jangan menginterupsi. Jadi kalau misalkan kita melakukan komunikasi pada remaja, kemudian misalkan remaja ini menolak ya, saya nggak mau Ustaz dan seterusnya, jangan langsung kita bantah, jangan langsung kita tolak ya, karena pada anak usia remaja itu mereka lebih suka komunikasi yang dilakukan itu lebih ke arah diskusi ya. Nah ini ya, itu tadi adalah teknik-teknik komunikasi ataupun prinsip komunikasi yang dapat kita lakukan pada anak berdasarkan tahapan usianya. Nah, untuk selanjutnya pada saat kita melakukan pengkajian yang dilakukan ini juga sama ya, mulai dari pengkajian biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan juga kultural. Untuk pengkajian biologis ini ya tekniknya macam-macam, bisa kita lakukan inspeksi, palpasi, perkusi ataupun auskultasi ya, misalkan saat kita melakukan pengkajian atau pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala ataupun yang lainnya. Kemudian untuk untuk pengkajian pada aspek psikologis ya, ini macam-macam ya, misalkan kita melakukan observasi tangisan pada bayi ya dan lain sebagainya, ataupun pengkajian psikologis pada anak yang usianya sudah lebih besar ya, misalkan anak usia sekolah ataupun pada remaja ya. Nah, misalkan ini saat kita melakukan pengkajian pada anak ya, anak harus dirawat di rumah sakit ya atau mengalami hospitalisasi ya, kemudian mereka tidak bisa masuk ke sekolah ya, mereka tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, kemudian akhirnya mereka cemas ya, merasa sedih ya, kenapa saya kok harus dirawat di rumah sakit ya, kapan saya bisa sekolah lagi, kapan saya bisa main-main dengan teman saya ya, misalkan, atau ini macam-macam nih ya, kita tanyakan ya apa yang dirasakan oleh anak atau remaja ya ketika dirawat di rumah sakit ya. Kalau anak atau remaja ini menjawab misalkan merasa bosan di rumah sakit ya, nggak enak di rumah sakit, tidurnya nggak bisa nyenyak, nah ini itu juga perlu diintervensi, itu juga perlu dikaji, karena biasanya untuk permasalahan psikologis itu bisa juga akhirnya berdampak pada aspek sosial ya. Misalkan ketika anak merasa tidak nyaman di rumah sakit ya, merasa dia tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya di sekolah ya, akhirnya mereka cenderung ini ya suka murung ya, kemudian kurang bersemangat. Akhirnya ketika kita ajak komunikasi atau ketika diajak berkomunikasi oleh perawat ataupun tenaga kesehatan yang lain, anak itu juga akhirnya cenderung malas untuk berinteraksi ataupun bersosialisasi ya. Jadi makanya kenapa aspek psikologis ini juga penting untuk dikaji ya. Kemudian yang selanjutnya adalah perlu dikaji tentang aspek spiritual ya. Spiritual ini bukan hanya mencakup agama saja ya, misalkan tentang agamanya apa, kemudian kegiatan ibadah yang dilakukan biasanya apa sebelum di rumah sakit, dan sekarang kegiatan ibadahnya apa ketika pasien atau anak ini di rumah sakit ya.
Tapi spiritual ini juga ada aspek lain yang perlu kita kaji ya. Contohnya misalkan keyakinan apa sih yang bisa membuat anak atau remaja itu menjadi tenang ya ketika dia tidak kerasan misalkan di rumah sakit ya. Kemudian persepsi pasien atau persepsi anak ketika dia harus dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama itu seperti apa ya. Apakah menganggap sakit yang dialami itu adalah sebagai ujian ya, atau misalkan anak ini merasa kecewa atau marah pada Tuhan dan seterusnya, itu juga perlu kita kaji. Selanjutnya dari aspek kultural ya, ini misalkan ada atau tidak budaya tertentu pada keluarga ya terkait dengan kondisi kesehatan ataupun keadaan sakit yang dialami oleh anak. Nah, untuk pengkajian kultural ini bisa kita lakukan pengkajian pada keluarga ataupun caregiver ya. Nah, jadi dari pengkajian pada aspek biologi, psikologi, sosial, spiritual, dan juga kultural ini ya bisa kita lakukan dengan melakukan anamnesis ataupun wawancara, kemudian melakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan diagnostik ya. Untuk pemeriksaan diagnostik ini mengarah ke pengkajian pada aspek biologis. Nah, ini untuk format pengkajian pada anak. Oke, jadi ini adalah format pengkajian yang dapat kita gunakan saat kita melakukan pengkajian pada anak. Ya. Oke. Yang perlu kita kaji ini sama ya seperti format pengkajian lainnya. Tanggal kita melakukan pengkajian tanggal berapa, kemudian tanggal masuk rumah sakitnya tanggal berapa, ini perlu kita kaji juga. Kemudian nama atau identitas klien, saya rasa ini sudah paham semua ini ya, disesuaikan dengan identitas klien yang dikaji ataupun identitas orang tua serta penanggung jawab dari si anak tersebut ya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama ayah, ibu dan seterusnya ini ya. Kemudian yang perlu kita kaji selanjutnya adalah keluhan utama ya. Keluhan utama ini isinya ada dua. Ada alasan utama kenapa anak itu dibawa ke rumah sakit ya. Jadi kita tanyakan apa alasan ya, misalkan ini kita tanyakan pada orang tua atau caregiver ya, atau orang yang membawa anak ke rumah sakit. Misalkan kita tanyakan kenapa anak ini sampai dibawa ke rumah sakit ya. Nah, selanjutnya tanda gejala apa yang dilihat oleh orang tua sebelumnya ya, sampai akhirnya orang tua tersebut membawa anak datang ke rumah sakit ya. Ini adalah keluhan utama yang harus kita kaji. Kemudian selanjutnya ada riwayat kesehatan sekarang ya. Untuk riwayat kesehatan sekarang ini adalah riwayat perjalanan penyakit ya. Jadi untuk riwayat perjalanan penyakit ini isinya ya adalah cerita ya atau kronologis yang rinci dan jelas ya mengenai keadaan kesehatan anak ya sejak sebelum ada keluhan sampai anak itu dibawa ke rumah sakit ya. Oke, jadi contohnya misalkan untuk riwayat perjalanan penyakit di sini dituliskan ya, misalkan sejak 2 hari yang lalu ya, sejak 2 hari yang lalu anak X ya mulai tampak batuk ya. Nah, setelah batuk setelah batuk ini ya kita kaji batuknya seperti apa ya. Kemudian munculnya batuk itu seperti apa? Apakah mendadak, perlahan-lahan, terus menerus ya? Kemudian batuknya seperti apa ya, jadi sejak 2 hari lalu batuknya misalkan hanya batuknya apakah grog-grog ya misalkan ya contohnya ya, ataukah batuknya seperti batuk kering ya, atau batuknya berdahak dan seterusnya, itu perlu kita kaji ya. Kemudian selanjutnya batuknya itu terjadi pada saat kapan ya, apakah hanya malam hari ya, ataukah siang hari, ataukah sewaktu-waktu ya. Jadi berat atau ringannya keluhan itu juga perlu kita kaji. Nah, selanjutnya juga perlu kita tanyakan sebelum batuk apa yang dimakan oleh si anak ya, atau apa yang dimakan atau apa yang diminum ya, itu juga perlu kita ketahui. Jadi hal apa yang mendahului keluhan
yang dirasakan oleh anak itu juga perlu kita kaji, ya. Misalkan ya, jadi sejak 2 hari yang lalu anak batuk, grog-grog gitu ya, karena sebelumnya anak minum es krim ya sebanyak 5 bungkus misalkan ya, seperti itu ya. Batuk yang dialami oleh anak ini ya hanya terjadi saat malam hari. Nah, itu ya, seperti itu. Itu yang perlu kita tuliskan di riwayat perjalanan penyakit. Nah, selanjutnya kita tanyakan juga pada orang tua. Setelah anak menunjukkan tanda gejala batuk tadi, apa yang dilakukan oleh orang tua ya? Apakah anak diberikan sirup ataukah diberikan obat misalkan dari bidan ataukah misalkan dari apotik? Itu kita tanyakan terlebih dahulu. Kalau misalkan orang tua memberikan obat apa yang diberikan ya? Namanya obat apa? Sudah diminum berapa kali? Sudah diminum berapa hari? Kemudian selanjutnya setelah anak meminum obat tersebut ya, bagaimana hasilnya? Apakah kalau misalkan pakai contoh saya tadi ya, apakah batuk dari si anak tadi berkurang ataukah tidak? Itu yang harus dituliskan di dalam riwayat kesehatan sekarang ya, sampai ini ya termasuk kronologis ataupun pengobatan yang diberikan oleh orang tua. Nah, ini selanjutnya yang harus kita kaji ya pada pengkajian pada anak, ini adalah riwayat kehamilan dan kelahiran. Nah, ini ya ada kondisi prenatal atau keadaan kesehatan ibu selama hamil. Ya, ini juga perlu kita kaji ya, mengkajinya pada ibu ataupun keluarga intinya ya. Ada atau tidaknya penyakit yang dialami oleh ibu selama mengandung anak yang kita kaji tadi ya. Lalu kalau misalkan ada penyakit tertentu yang dialami oleh ibu ketika mengandung anak tadi ya, upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi penyakit tersebut ya. Kemudian pada pengkajian prenatal ini juga perlu dikaji ya, frekuensi kunjungan atau ini ya frekuensi ibu untuk memeriksakan kandungannya, baik itu ke perawat, ke bidan, ke dokter ataupun ke rumah sakit ya. Kemudian yang perlu kita kaji lagi di riwayat prenatal ini adalah kelengkapan imunisasi TT ya yang sudah dilakukan oleh ibu ya. Kemudian selanjutnya ada infeksi atau tidak dan seterusnya selama kehamilan, ini juga perlu kita kaji pada pengajian prenatal. Kemudian pada pengajian natal atau kelahiran ya, ini kita tuliskan di sini tanggal dan tempat kelahirannya di mana ya. Kemudian yang menolong persalinan siapa ya, apakah dukun misalkan ya, bidan ya, dokter atau lain sebagainya dituliskan di sini. Kemudian cara kelahirannya seperti apa? Apakah lahirnya spontan ya, normal ya, ataukah misalkan di vakum ataukah SC ya. Ini yang harus kita kaji pada pengkajian natal ataupun kelahiran pada saat anak itu lahir. Kemudian untuk pengkajian postnatal ini adalah keadaan yang terjadi pada anak ya setelah anak tersebut lahir ya. Apakah ketika anak itu lahir, anak itu bisa menangis spontan ataukah tidak ya, dan seterusnya, atau kondisi setelah lahir itu seperti apa ya. Karena biasanya orang tua juga tidak mungkin tidak punya dengan detail ya, coba kita tanyakan setelah lahir itu anaknya kondisinya normal atau tidak ya, bisa menangis atau tidak, itu juga perlu kita kaji ya terkait dengan riwayat kehamilan dan juga kelahiran. Kemudian selanjutnya untuk riwayat masa lampau ini kita kaji apakah misalkan ya waktu kecil ya, misalkan kita pengajiannya pada remaja ya, waktu kecil si remaja ini pernah sakit atau enggak ya, atau penyakit apa yang pernah diderita sebelumnya, pernah enggak dirawat di rumah sakit, obat-obatan apa yang digunakan ya. Nah, ini kalau keluarga pasien atau keluarga dari sana masih ingat, tanyakan ya obat-obatan yang dulu pernah dikonsumsi. Kemudian tindakan operasi, ada atau tidak riwayat operasi ya, kalau ada tanyakan operasi apa. Kemudian ada riwayat alergi atau tidak. Nah, ini perlu juga dicatat ya, riwayat alergi anak ya, baik itu alergi makanan
dan ada atau tidak alergi terhadap obat-obatan tertentu. Nah, ini juga perlu kita catat. Kemudian riwayat kecelakaan, ya, ada atau tidak anak pernah jatuh atau enggak, jatuh dari apa, ya, kondisinya seperti apa setelah jatuh, ini juga perlu kita kaji. Oke, sebenarnya saya mohon maaf kalau suara saya mungkin kurang jelas ya, karena di sini hujannya jelas sekali. Oke, ya. Lalu kita lanjutkan untuk pengajian riwayat masa lampau tentang imunisasi, ya. Nah, ini juga perlu kita kaji, ya. Oke, topik imunisasi ada beberapa yang harus diberikan pada anak, ya, pada usia yang bermacam-macam. Nah, kita kaji apakah anak mendapatkan imunisasi yang lengkap atau tidak berdasarkan usianya, ya. Atau ini dituliskan, ya, imunisasi apa saja yang sudah didapatkan oleh anak. Kemudian riwayat kesehatan keluarga, ya, ini adalah penyakit yang pernah diderita oleh anggota keluarga dan penyakit yang sedang diderita oleh anggota keluarga. Genogram, jangan lupa genogramnya ada 3 generasi. Kemudian riwayat sosial, ya, riwayat sosial ini juga perlu kita tanyakan, yang mengasuh anak saat ini itu siapa, ya, hubungan dekat dengan anggota keluarga, hubungan dengan teman sebaya, ya. Punya enggak anak itu masalah dengan teman sebayanya. Kemudian pembawaan secara umum, ya, apakah anaknya itu cenderung anaknya pendiam, ceria, ya, usil, dan seterusnya, ini kita tanyakan. Kemudian lingkungan rumah, ya, ini lingkungan rumah itu terkait dengan kebersihan rumah, ya, keamanan rumah, ya, ventilasi, letak barang-barang, dan sebagainya. Kemudian untuk kebutuhan dasar, ini misalkan makanan yang disukai atau tidak disukai oleh anak, ya. Kemudian selera makannya seperti apa, ya, apakah anak sulit makan, apakah anak mengalami anoreksia, dan sebagainya. Apakah anak itu cenderung anak yang suka makan, tuliskan di sini. Kemudian alat makan yang dipakai, ya, misalkan, ya, kalau makan terbiasa menggunakan sendok atau tangan, ya, apakah anak makan sendiri atau disuapi, itu dituliskan di sini. Kemudian pola makannya seperti apa, apakah rutin, pagi, siang, malam, atau makannya cuma sewaktu-waktu aja ketika anak ingin makan. Kemudian konsumsi vitamin ada atau tidak, ini juga perlu kita tuliskan. Selanjutnya ada pola tidur, ya. Pola tidur ini mencakup kebiasaan sebelum tidur, ya, apakah sebelum tidur anak terbiasa didongengi, ya. Kemudian apakah lampunya harus dimatikan, ya, ketika mau tidur, dan seterusnya. Ya, karena kalau di rumah sakit ketika malam hari lampunya kan tetap dinyalakan, ya. Nah, itu biasanya juga akan bisa menimbulkan masalah atau bisa munculkan gangguan tidur pada anak. Selanjutnya anak tidur siang ataukah tidak, ya, kebiasaan tidur siangnya seperti apa. Kemudian aktivitas mandi, ya, aktivitas bermain, kemudian eliminasi, ya, baik itu eliminasi urin ataupun bowel, ya, BAB dan BAK-nya seperti apa. Ya. Ini, ya, nah, termasuk juga dengan pola defekasinya seperti apa, BAB-nya biasanya berapa hari sekali atau dalam satu hari BAB berapa kali. Kalau misalkan masih bayi, ini, ya, mengganti pakaian dalam atau diapers biasanya dalam satu hari itu diganti berapa kali, ya. Kemudian pola eliminasi urinnya seperti apa, ini juga perlu kita kaji, ya. Misalkan punya nggak sih anak itu kebiasaan menunda-nunda BAK, ya, menunda berkemih ada atau tidak, itu juga perlu kita tanyakan. Selanjutnya di sini ada yang perlu kita kaji adalah tentang kenyamanan, ya, ini terkait dengan nyeri, ya, skala nyerinya berapa. Nah, ini untuk pengkajian skala nyeri ini macam-macam, ya, nanti tadinya dibahas di slide selanjutnya. Kemudian terkait dengan keamanan dan perlindungan, ini juga perlu kita kaji. Resiko jatuh skornya berapa, ini juga harus dituliskan di sini. Kemudian keadaan kesehatan saat ini, diagnosa medisnya apa, lalu status kesadaran, ya. Biasanya kalau pada orang dewasa untuk menilai status kesadaran, ya, biasanya menggunakan GCS, ya, Glasgow Coma Scale. Tapi kalau pada anak itu menggunakan namanya BCS, ya. Kemudian tindakan operasi yang dilakukan saat ini ada atau tidak, status nutrisinya seperti apa, dihitung IMT-nya, ya. Berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter, kemudian dikuadratkan, ya, IMT-nya normal ataukah tidak.
Status cairannya saat ini, input outputnya seperti apa, ya, balance cairannya seperti apa, itu juga perlu dikaji. Ini sudah diajarkan ya di mata kuliah dasar ya. Kemudian obat-obatan yang saat ini dikonsumsi oleh anak, nama obatnya apa, dosisnya berapa, indikasinya apa, atau obat yang diberikan itu untuk mengatasi gejala apa, itu dituliskan di sini. Lalu aktivitas ya, aktivitas anak seperti apa, tindakan keperawatan yang dilakukan, dan juga hasil pemeriksaan laboratorium juga perlu dituliskan. Nah, ini untuk pengkajian head to toe. Nah, ini sudah lumayan semua ini ya, saya rasa ya, mulai dari kepala ya, tidak perlu saya leher ya, dada dan seterusnya, yang bisa dilakukan mulai dari inspeksi, palpasi, perkusi ataupun auskultasi ya. Genitalnya seperti apa, ekstremitas ya, terkait dengan tonus otot dan seterusnya juga perlu dikaji. Lalu untuk pemeriksaan tingkat pertumbuhan dan perkembangan ya, ini bisa diukur tingkat pertumbuhannya dengan mengukur tinggi badan, berat badan, kondisi giginya seperti apa ya, ada yang karies atau enggak, kemandirian dan bergaul, motorik halus, kognitif dan bahasa, ataupun motorik kasar. Di mana kalau untuk pengajian perkembangan ini bisa diperiksa dengan menggunakan DDST ya, ataupun DDTK. Nanti akan disampaikan oleh Bu Idullah ya, terkait dengan pemeriksaan perkembangan pada anak. Oke, nah ini kalau usianya lebih dari 6 tahun boleh ditanyakan berat badan lahirnya berapa, 6 bulan ya, berat badan 1 tahun dan seterusnya, pertumbuhan giginya seperti apa ya, dan seterusnya. Ini bisa ditanyakan ya. Atau informasi lain, ini adalah informasi yang informasi tambahan ya, yang mungkin belum ada di format pengkajian di atasnya tadi. Nah, setelah kita melakukan pengkajian, jangan lupa untuk melakukan analisa data. Ya, analisa data ini isinya adalah data subjektif dan juga data objektif. Data subjektif ini bisa kita peroleh dari pasien ya, pernyataan dari pasien ataupun pernyataan dari keluarga, dan data objektif ini adalah data yang kita peroleh berdasarkan hasil pemeriksaan dan juga observasi oleh perawat ya. Tentukan etiologinya dan masalah perawatannya apa. Nah, ini kemudian selanjutnya tentukan prioritas diagnosa keperawatan yang kita temukan pada pasien. Kemudian buat nursing and care plan atau RENPRA ya, rencana tindakan keperawatan ya. Jangan lupa ditentukan tujuan dari tindakan keperawatan yang kita lakukan itu apa, jangka panjang dan juga jangka pendek, serta kriteria hasil. Ingat, sampaikan kriteria hasil ini harus bisa terukur ya. Oke, nanti ada di slide selanjutnya. Intervensinya apa yang bisa kita berikan dan rasionalnya apa. Setelah kita buat rencana tindakan perawatan, jangan lupa untuk membuat catatan perkembangan ya. Tanggal intervensi yang kita lakukan itu tanggal berapa, nomor diagnosanya nomor berapa ya. Setelah kita tentukan prioritas diagnosa keperawatan, kemudian implementasi yang kita lakukan apa, dan hasil evaluasinya seperti apa. Nah, untuk evaluasinya menggunakan evaluasi SWOT ya, subjektif, objektif, kemudian assessment dan juga planning ya. Itu ya. Itu tadi adalah format pengkajian pada anak. Nah, ini juga ada beberapa tambahan ini ya. Kalau misalkan sedang melakukan praktik di poli ya, misalkan ya, kemudian ada anak kita melakukan tindakan imunisasi, ini ada laporan singkat imunisasi ya. Bisa dibaca dan juga dipelajari nanti ya. Oke, nah ini adalah format pengkajian yang dapat kita gunakan untuk mendokumentasikan hasil pengkajian yang kita peroleh saat kita melakukan pengkajian pada anak. Oke, nah tadi ini untuk pengkajian, ada pengkajian tambahan juga ya, di mana pengkajian tambahan ini juga sudah ada di format pengkajian yang tadi saya tampilkan. Nah, ini contohnya yang pertama adalah pengkajian jatuh ya, untuk menilai risiko jatuh pada anak bisa dengan menggunakan skala Humpty Dumpty ya. Kemudian untuk pengkajian nyeri ya, macam-macam ya, bisa dengan menggunakan evaluasi atau face, legs, activity, cry and consolability, behavioral and access skill ya. Ini untuk evaluasi ini digunakan untuk melakukan pengkajian nyeri pada bayi ataupun anak yang usianya kurang dari 3 tahun. Kemudian pengkajian nyeri ya, berdasarkan self information dari pasien, ini menggunakan Wong-Baker face scale ya, menggunakan skala wajah. Ini lebih ke arah tahapan verbal ya, jadi bisa diberikan pada anak usia 3 sampai 8 tahun.
Dan pengajian unidimensional ini adalah visual analog scale atau numeric rating scale. Saya rasa ini sudah familiar ya. Ini bisa diberikan pada anak yang usianya lebih dari 8 tahun. Oke, semoga terlihat ya ini ya. Nah, ini adalah instrumen pengkajian jatuh ya, skala Humphrey Damty untuk menentukan apakah risiko jatuh pada anak itu rendah ataukah tinggi. Ini ya. Nah, ini pengkajiannya adalah kita lihat parameter dari usianya dulu. Misalkan kita melakukan pengkajian pada anak yang usianya 5 tahun, ya berarti masuk ke dalam sini ya, kategori usia 3 sampai dengan kurang dari 7 tahun. Berarti skornya adalah 3, ya. Kemudian misalkan pasien kita itu laki-laki, berarti skornya adalah 2, ya. Kemudian untuk diagnosa, ya. Diagnosa medis yang dialami oleh anak itu apa ya, misalkan anaknya mengalami asma bronkial, berarti ada permasalahan pada diagnosis pernafasan. Nah, ini skornya adalah 3. Kemudian ada gangguan kognitif nggak ya, apakah dia menyadari keterbatasan, lupa keterbatasan, ataupun orientasi mengakui kemampuan. Ini ya, ada gangguan kognitif nggak? Kalau anak itu tidak mengalami gangguan kognitif, berarti skornya 1. Ya. Nah, ini kalau misalkan anaknya mengalami retardasi mental dan seterusnya, bisa diberikan skor 3. Kemudian dari faktor lingkungan, ya. Ada nggak riwayat jatuh atau bayi sampai balita ditempatkan di tempat tidur, gitu ya. Jadi ketika bayi sampai balita, anak itu pernah nggak sih jatuh dari tempat tidur, gitu ya. Kalau pernah, berarti skornya adalah 4 dan seterusnya. Kemudian ini ya, respon terhadap obat atau efek anestesi. Nah, ini memang salah satu kelemahan ya instrumen jatuh pada skala Humphrey Damty. Kalau misalkan anak itu dilakukan tindakan operasi, ini bisa dilakukan dengan mudah nih ya. Nah, ini kita lihat ya respon setelah dilakukan anestesi seperti apa ya. Apakah sudah sebelum 24 jam sudah bereaksi ataukah lebih dari 24 jam, lalu kita bisa menentukan skornya. Kemudian dari penggunaan obat ya, obat apa yang dikonsumsi oleh anak ya, apakah masuk ke dalam golongan obat sedatif, hipnotik, antidepresan dan seterusnya, berarti skornya dapatnya 3 ya. Kalau obatnya macam-macam seperti ini ya, tapi kalau hanya salah satu saja, misalkan anaknya itu dapat diuretik aja, berarti skornya adalah 2. Kalau medikasi lainnya selain di luar obat-obatan ini ya, berarti skornya adalah 1. Nah, dari masing-masing parameter pengkajian itu skornya dijumlahkan. Ya, setelah dijumlahkan, kalau misalkan skornya 7 sampai dengan 11, berarti skor Humphrey Damty-nya rendah. Tapi kalau skornya lebih dari 12, berarti skor Humphrey Damty-nya ini ya, risiko tinggi ya, atau menunjukkan anak itu risiko jatuhnya tinggi. Oke, nah ini selanjutnya untuk pengkajian nyeri tadi ya. Yang mana FLACC ini bisa diberikan pada anak yang usianya kurang dari 3 tahun tadi ya, kita tentukan ya dari kriteria wajah ya, ada ekspresi tertentu enggak, ataukah misalkan dia sekali meringis atau merotak kening, menarik diri dan tidak menarik dan seterusnya. Ini kita tentukan hasil observasi atau pengajian kita lakukan, apakah anak skornya 0, 1 ataukah 2 ya. Posisi kaki seperti apa, aktivitasnya seperti apa, tangisannya seperti apa ya. Kemudian consolability-nya, misalkan apakah anak itu bisa diajak berkomunikasi ataukah tidak ya. Ketika anak itu menangis, apakah dia sulit untuk ditenangkan ataukah tidak. Kalau dia sulit ditenangkan, skornya berarti adalah 2 dan seterusnya. Jadi pengajiannya bersama ya, intinya berdasarkan hasil observasi yang kita temukan pada anak yang usianya kurang dari 3 tahun ya. Jadi jangan sampai salah menggunakan instrumen ya. Nah, kalau hasil skornya 0 berarti anak tidak mengalami nyeri, 1 sampai 3 berarti nyeri ringan, 4 sampai 6 nyeri sedang, dan 7 sampai 10 berarti nyeri berat sekali ya. Nah, ini selanjutnya adalah tadi ya pengkajian yang bisa kita lakukan pada anak yang usianya Wong-Becker face scale bisa kita lakukan pada anak usianya 3 sampai 8 tahun. Kalau visual analog scale ya, atau numeric range scale ya, ini bisa kita lakukan pada anak yang usianya lebih dari 8 tahun ya.
ini kalau misalkan kita melakukan pengajian dengan menggunakan Wong Baker Face Scale, kita lihat adik sekarang tadi kan adik mengatakan perutnya terasa sakit ya. Oke, kalau dilihat dari wajah ini, kira-kira wajah yang mana yang bisa merasakan sakit ya, atau yang wajahnya itu bisa menahan sakit seperti sakit perut yang adik rasakan? Suruh nunjuk ya, yang ini ya, nomor ketiga, gambar ketiga, gambar keempat, ataukah seterusnya ya. Kalau misalkan anak menunjuk gambar yang kelima ini, oh berarti nyerinya itu sangat mengganggu ya. Nah, ini kalau FAST ataupun NRS, ini pada anak yang sudah lebih besar, kita tanyakan, adik ya, kalau dituliskan dengan angka, sakit perut yang adik rasakan itu masuk ke dalam angka berapa atau angkanya berapa ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Ini adalah pengkajian nyeri yang dapat kita lakukan pada anak ya. Ingat ya, pengkajian nyeri pada anak itu instrumennya beda-beda tergantung dari usia. Selanjutnya ini untuk pengkajian atau pemeriksaan status kesadaran ya, kalau pada orang dewasa dengan menggunakan GCS, kalau pada anak menggunakan PCS atau Pediatric Coma Scale. Jadi PCS atau Pediatric Coma Scale ini merupakan modifikasi dari GCS ya. Perbedaan penilaiannya itu ada ada pada unsur verbal ya. Kalau pada GCS ada respon membuka mata, kemudian respon verbal dan juga respon motoriknya. Nah, ini perbedaannya ada pada respon verbalnya ya. Karena biasanya anak kecil itu belum dapat berbicara dengan jelas ya. Nah, ini adalah unsur penilaian Pediatric Coma Scale. Ya, ini dari respon membuka mata, kalau anak itu bisa membuka mata spontan, skornya 4. Kalau bisa membuka mata dengan rangsang suara berarti itu 3. Misalkan ya anak membuka mata setelah kita meneriaki anak di telinga, berarti skornya 3 ya. Kemudian kalau anak bisa membuka mata setelah kita misalkan memberikan cubitan atau memberikan rasa nyeri, berarti skornya adalah 2. Tapi kalau anak tidak bisa membuka mata dengan semua jenis rangsang atau stimulus yang kita berikan, berarti skornya adalah 1. Kemudian untuk respon verbalnya ya, kalau respon verbal anak itu terorientasi ya, misalkan bisa dengan jelas menjawab pertanyaan kita, berarti skornya adalah 5. Kemudian kalau kata-kata atau respon verbal yang disampaikan oleh anak itu hanya berupa kata-kata ya, jadi kata-katanya itu jelas tapi tidak tidak saling berkaitan, skornya adalah 4 ya. Jadi contohnya misalkan itu ya, anak bisa buka mata tapi hanya berkata-kata seperti ini, sakit, terus menerus. Saat kita tanya, adik yang sakit yang mana? Anaknya misalkan terus mengucapkan kata sakit dan seterusnya, berarti skornya adalah 4. Kemudian respon verbal berupa suara ya, misalkan mengerang dan seterusnya, itu skornya 3. Tapi kalau anak hanya menangis, berarti skornya adalah 2. Kemudian ada respon motorik. Nah, ini sama seperti respon motorik pada orang dewasa. Ini untuk respon motoriknya sama seperti saat kita melakukan pengkajian GCS pada orang dewasa. Nah, untuk penilaian tingkat kesadaran pada anak ya dengan menggunakan instrumen PCS tadi, itu juga masih dibedakan menurut rentang usianya ya. Kalau kita melakukan pada pengajian dengan tingkat kesadaran dengan menggunakan PCS pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan ya, ini nilai normalnya adalah 9 ya. Kalau pada usia 6 sampai 12 bulan usianya kategori atau nilainya 11 dan seterusnya. Kalau anaknya sudah lebih besar, lebih dari 5 tahun, maka nilai normalnya adalah 14. Nah, oke, ini tadi yang belum saya tambahkan ya di slide sebelumnya ya. Ada ini ya pengkajian penilaian gawat nafas ya. Ini diberikan pada anak ya yang mengalami masalah pada sistem pernafasan ya. Nah, ini pada bayi ya, mohon maaf, pada bayi atau pada anak yang usianya kurang dari 1 tahun ya. Jadi untuk pengkajian dengan menggunakan down score ini ya perlu kita kaji ya.
dari frekuensi pernafasan, frekuensinya berapa kali per menit ya. Kemudian tanda-tanda sianosisnya seperti apa, udara yang masuk seperti apa ya. Ada rintihannya seperti apa ya, misalkan tidak merintih ya, jadi nggak ada suara sama sekali, suaranya itu 0 ya, atau suara yang dari anak yang dikeluarkan oleh anak itu hanya terdengar dengan stetoskop, berarti suaranya adalah 1. Jika terdengar tanpa stetoskop anak itu bisa merintih atau mengeluarkan suara, berarti suaranya adalah 2. Nah, cek ya, ada retraksi dinding dada atau tidak ya, pergerakan dinding dadanya normal ataukah tidak ya, ini perlu kita kaji ya. Nah, hasil pengkajian tersebut masih harus diinterpretasikan ya. Jika skornya kurang dari 4 berarti anak mengalami distres nafas ringan. Kalau skornya 4 sampai 5 distres nafas sedang, dan lebih dari sama dengan 6 berarti distres nafas berat. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan ya, fokus pengkajian, kita melakukan pengkajian pada anak. Kalau kasus pada neonatus atau pada bayi baru lahir usia 0 sampai 1 bulan ya, anamnesa atau pengajian riwayat kesehatan, kehamilan, persalinan, pemeriksaan fisik itu penting untuk dilakukan. Kalau pada anak dengan penyakit akut ya, misalkan anak itu mengalami infeksi, kegawat daruratan ataupun dilakukan perawatan intensif, maka pengkajian dilakukan sesuaikan dengan kasus anak ya. Ini dilakukan anamnesa, pengkajian fisik dan juga pengkajian psikologis. Kalau pada anak dengan penyakit kronis, maka pengkajian biopsikososial dan spiritual bisa dilakukan. Dan kalau pada anak berkebutuhan khusus ya, retardasi mental ya, Down syndrome dan sebagainya, maka pengkajian psikososial spiritual itu yang lebih fokus untuk dilakukan, di mana pengkajiannya bisa dilakukan pada anak langsung ataupun pada orang tua. Nah, langkah selanjutnya setelah kita melakukan pengkajian adalah kita menentukan diagnosa keperawatan ya. Nah, untuk menentukan diagnosa keperawatan ini yang penting untuk dimiliki oleh perawat adalah memahami konsep dasar penyakit pasien yang kita rawat ya. Atau ini berkaitan dengan diagnosa medis ya. Diagnosa medis apa yang ditegakkan pada pasien yang kita kelola, itu kita harus tahu secara teori tanda gejalanya seperti apa ya, perjalanan penyakitnya seperti apa ya, terapi yang dilakukan apa saja, terapi yang diberikan apa saja, efek samping yang diterima oleh anak terkait dengan terapi itu seperti apa, itu harus perawat pahami. Nah, ini selanjutnya sesuaikan ini ya, untuk menegakkan diagnosa perawatan ini, saat kita menegakkan diagnosa perawatan sesuaikan dengan hasil pengkajian ya, baik itu hasil pengkajian dari anak ataupun orang tua ya. Kenali gejalanya, kenali tanda mayor dan kenali tanda minor ya. Jadi untuk menegakkan diagnosis perawatan itu sebenarnya masing-masing rumah sakit punya standar sendiri-sendiri ya. Ada yang menggunakan nanda ataupun mungkin menggunakan SDKI ya, walaupun sepertinya sekarang sudah banyak di beberapa rumah sakit itu untuk menegakkan diagnosa perawatan menggunakan SDKI ya. Nah, kalau penegakan diagnosanya itu menggunakan SDKI, maka ini harus kita kenalin ya. Di dalam buku SDKI kan ada ya, gejalanya apa, tanda mayornya apa, tanda minornya apa, baru kemudian kita tegakkan diagnosa keperawatan. Nah, saat menegakkan diagnosa keperawatan jangan lupa dilakukan analisa data ya, baik itu data subjektif ataupun data objektif. Kemudian kita harus juga bisa mengkategorikan apakah diagnosa keperawatan yang kita tegakkan pada pasien itu termasuk diagnosa aktual yang memang saat itu terjadi pada pasien, ataukah masuk ke dalam kategori diagnosa resiko, ataukah masuk ke dalam kategori diagnosa potensial ya. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, diagnosa resiko ini belum tentu dia menjadi diagnosa yang nomor urutannya di bawah ya. Kadang pada beberapa kasus tertentu diagnosa resiko itu dia bisa menjadi diagnosa prioritas ya. Jadi ini adalah langkah yang harus kita lakukan saat kita menegakkan diagnosa perawatan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan rencana tindakan keperawatan ya. Jadi setelah kita menentukan diagnosa prioritas ya, tetap ya mulai dari pengkajian ya sampai dengan penentuan rencana tindakan keperawatan, jangan lupa untuk melibatkan orang tua. Ingat ya, prinsip yang kita lakukan saat kita memberikan asuhan perawatan pada anak adalah prinsip family centered care ya.
Kemudian saat kita menentukan rencana tindakan perawatan, ya, kan tadi sudah jelaskan ya, harus ada tujuan tindakan perawatannya apa, ya. Kemudian kriteria hasil yang kita harapkan saat kita memberikan intervensi ataupun tindakan perawatan pada anak itu apa saja, itu harus dituliskan, ya. Dimana saat menentukan tindakan keperawatan yang akan kita berikan kepada pasien, ya, intinya perawat perlu untuk menuliskan tujuan dan juga kriteria hasil, sehingga nantinya kita dapat memberikan tindakan perawatan, ya, sesuai dengan prioritas dan resep perawatan yang kita lakukan. Dan jangan lupa saat menentukan tujuan ataupun kriteria hasil harus menggunakan prinsip SMART, ya, spesifik, measurable, achievable, realistic, dan juga time, ya. Spesifik ini artinya adalah tujuan tujuan perawatan yang kita tentukan adalah harus bersifat spesifik, ya, tidak boleh memiliki arti ganda, di mana tujuan dan hasil itu difokuskan kepada pasien yang mencerminkan, ya, tanda gejala ataupun respon pasien, ya. Jadi harus spesifik sesuai dengan tujuan atau kriteria hasil yang kita temukan itu harus mengarah kepada respon ataupun tanda gejala yang kita temukan pada pasien. Kemudian measurable, ya, dapat diukur, ya. Oke, ini contohnya misalkan saat kita melakukan pengkajian pada anak yang mengalami hipertensi, ya, contoh misalkan, ya. Nah, kemudian kita menentukan kriteria hasil nih, tekanan darah anak harus sekian sampai sekian, itu harus dituliskan, ya. Jadi misalkan ini tekanan darah normal, rentang tujuan yang tidak dicapai itu berapa, harus dituliskan dengan jelas, ya. Misalkan kriteria hasilnya adalah tekanan darah anak 110, ya, sampai 130 per 70 sampai 90 mm Hg, harus dituliskan angkanya, measurable, ya. Jangan hanya menuliskan misalkan, ya, tekanan darah DBN atau tekanan darah dalam batas normal, itu tidak boleh, ya. Dalam batas normal itu berapa? Tuliskan angkanya saat kita menentukan kriteria hasil. Kemudian achievable, ya. Ini tujuan yang harus dicapai saat kita memberikan tindakan keperawatan, itu harus dituliskan dalam istilah yang dapat diukur, ya. Ini hampir sama dengan measurable tadi, ya, sehingga bisa memungkinkan perawat dapat mengukur serta menilai secara objektif, ya, perubahan terkait dengan status klien. Atau achievable ini misalkan contohnya seperti ini, ya, dalam waktu 3 kali 24 jam, ya, maka tekanan darah pasien kembali normal, dibuktikan dengan kriteria hasil yang kita tentukan tadi. Kemudian realistik, ya, tujuan yang kita tentukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya. Jangan tiba-tiba membuat misalkan, ya, saat ini tekanan darah anak misal, ya, 150 per 100 mm Hg. Kemudian tujuan perawatannya misalkan dalam waktu 1 kali dalam waktu 1 kali 24 jam, dan seterusnya, itu biasanya itu kurang realistik, ya. Biasanya berikan waktu dalam waktu 2 kali 24 jam, maka tekanan darah anak dan seterusnya seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah time, ya. Time ini adalah batasan waktu yang dapat membantu perawat dan juga pasien, ya, dalam menentukan kemajuan dengan tepat, ya. Jadi apakah tindakan keperawatan yang kita lakukan pada pasien itu bisa betul-betul mengembalikan atau bisa mengurangi tanda gejala yang dialami oleh pasien, ya. Oke, nah, ini selanjutnya dalam menyusun rencana intervensi, bisa dilakukan rencana intervensi mandiri yang dilakukan oleh perawat ataupun intervensi yang bersifat kolaboratif, ya, dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Kemudian rencana tindakan perawatan itu ditegakkan berdasarkan sumber yang valid, ya. Bisa menggunakan NIC ataupun bisa dengan menggunakan SIKI, ya. Ataupun saat kita menyusun rencana tindakan keperawatan juga bisa menggunakan evidence based practice, ya, terkait dengan pemberian tindakan perawatan pada pasien yang bisa kita peroleh dari jurnal, ya. Dan jangan lupa dokumentasikan rencana tindakan keperawatan. Ya, saya rasa sudah jelas, ya. Dalam menyusun rencana tindakan perawatan harus ditegakkan tujuan dan kriteria hasil yang prinsipnya adalah SMART.
Kemudian selanjutnya adalah implementasi perawatan. Ini merupakan pelaksanaan dari Renpra yang telah disusun. Ya, jadi ini adalah tindakan perawatan yang kita lakukan berdasarkan Renpra yang kita buat tadi. Nah, ini biasanya dalam melakukan implementasi perawatan tidak semua rencana dapat diimplementasikan, tergantung dari kondisi pasien ya, karena kondisi pasien itu dari hari ke hari, dari jam ke jam bisa mengalami perubahan sehingga memungkinkan perawat atau tenaga kesehatan untuk menambah tindakan ataupun mengurangi tindakan ataupun mengurangi intervensi ya. Nah, ini implementasi juga tergantung dari fasilitas rumah sakit. Nah, kemudian jangan lupa dokumentasikan respon yang ditunjukkan pasien pada saat dilakukan tindakan keperawatan, baik itu respon subjektif maupun objektif. Ya, saat kita melakukan implementasi perawatan, kita melakukan dokumentasi catatan perkembangan pasien, jangan lupa untuk dilakukan penilaian dokumentasi. Nah, ini ya, saat melakukan implementasi perawatan tetap gunakan prinsip family center care dan juga prinsip atraumatic care. Jadi prinsip family center care dan juga prinsip atraumatic care ini tetap dilaksanakan ya saat kita mulai melakukan pengkajian sampai dengan implementasi ataupun evaluasi. Nah, ini selanjutnya untuk evaluasi keperawatan. Evaluasi yang dilakukan itu mengacu pada tujuan dan juga kriteria hasil. Ya, ingat ya, evaluasi kita dasarnya adalah apakah kriteria hasil yang sudah kita tetapkan pada saat kita menyusun Renpra itu sudah tercapai ataukah belum. Ya, kalau kriteria hasilnya belum tercapai, berarti tindakan atau implementasi keperawatan yang kita lakukan itu masih belum selesai. Nah, untuk menentukan apakah tindakan keperawatan yang kita lakukan itu harus diulangi lagi, ataukah diteruskan, ataukah dihentikan, maka kita harus melakukan evaluasi terlebih dahulu. Evaluasinya dengan menggunakan SWOT, ya, evaluasi subjektif, objektif, assessment dan juga planning. Ya. Nah, evaluasi ini bisa dilakukan setiap hari atau setiap shift ya, atau hingga batas waktu tertentu. Oke, ya, sudah selesai untuk materi tentang konsep asuhan keperawatan pada anak. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.